Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PKS TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan kali ini tahun 1446 Hijriah, dan tentu ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan merupakan bulan rahmat. Ramadan merupakan bulan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan banyak kebaikan kepada hambanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ibban dalam sahihnya dari Ibnu Huwairits, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW suatu hari menaiki mimbar. Lalu Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan amin. Kemudian naik satu tangga lagi, lalu Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan amin. Lalu naik tangga lagi, lalu tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan amin. Para sahabat ketika itu merasa heran. Rasulullah SAW mengatakan amin, sementara tidak ada orang yang berdoa. Setelah Rasulullah SAW selesai, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, engkau naik tangga pertama mengatakan amin, naik tangga kedua mengatakan amin, naik tangga ketiga lalu mengatakan amin." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika itu Jibril datang kepada saya, lalu dia mengatakan, khaba wa khasir, merugilah orang, man adraka Ramadan walam yughfarlah. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang merugi. Ab'adahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian pada tangga yang kedua Jibril mengatakan, man adraka khaba wa khasir, man adraka walidayhi wa dakhalan nar. Merugilah orang ketika dia mendapatkan kedua orang tuanya tapi dia malah dengan itu masuk neraka. Ab'adahullah, semoga Allah SWT menjauhkannya. Kata Rasulullah SAW, faqultu amin. Lalu saya mengatakan amin. Yang ketiga, merugilah orang man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Siapa yang saya disebut namanya di dekatnya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ab'adahullah, semoga Allah SWT menjauhkannya. Faqultu, kata Rasulullah, lalu saya mengatakan amin. Nah, inilah pernyataan dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ketika Ramadan datang seharusnya normalnya seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim normalnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man adraka Ramadan falam yughfarlah, dan siapa yang tidak mendapatkan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebenarnya merugi. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa merugi? Ya karena normalnya orang masuk bulan Ramadan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba ketika seorang hamba memasuki bulan Ramadan? Karena banyak sekali penyebab Allah memberikan ampunan kepada hambanya bulan Ramadan. Di antaranya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, artinya dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaba, dan dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah
sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya dosanya yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi banyak yang akan menjadi penyebab seorang hamba mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Di antaranya tadi adalah saum, puasa, dan di antaranya adalah qiyam. Semua umat Islam insya Allah, atau bisa kita katakan minimal mayoritas umat Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menahan dari semua yang membatalkan puasa. Maka ini adalah salah satu yang akan menyebabkan seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan tentu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada dua syarat tentu diterimanya suatu amal. Yang pertama adalah dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharap pujian seseorang, bukan karena ingin dikatakan berpuasa, tetapi hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan, maka dia melaksanakannya. Yang kedua adalah melaksanakan qiyam. Yang menyebabkan seorang hamba akan mendapatkan ampunan adalah seperti kata Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan qiyam, salat di malam hari karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan dengan penuh perhitungan karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosanya yang pernah dia lakukan sebelumnya. Qiyam, melaksanakan salat beberapa rakaat saja di bulan Ramadan, itu akan menyebabkan seseorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutnya dengan salat tarawih, bisa dengan 8 rakaat, atau juga ada sebagian yang melaksanakannya dengan 20 rakaat ditambah witir menjadi 23 rakaat. Ya, 8 tambah 3 menjadi 11 rakaat, atau 20 tambah 3 menjadi 23 rakaat. Maka itu adalah salah satu yang akan menyebabkan seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika masuk bulan Ramadan selayaknya berusaha untuk melaksanakan qiyam setiap hari untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sempat tidak sholat qiyam 1 malam saja, maka tentu peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan berkurang. Maka seorang muslim harus betul-betul berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan sungguh-sungguh untuk mengisi setiap malamnya itu dengan qiyamul lail. Jangan sampai ada 1 malam yang terlewatkan, kecuali kalau betul-betul ada halangan yang tidak memungkinkan dia melaksanakan qiyamul lail pada malam tersebut. Termasuk orang yang dalam perjalanan sebenarnya juga disunnahkan untuk melaksanakan qiyam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail, baik dalam keadaan bermukim ataupun dalam keadaan dalam perjalanan ataupun dalam safar. Seperti ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan dalam rangka Fatu Makkah, ya, penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW tetap melaksanakan qiyamul lail. Dan Rasulullah SAW berangkat pada bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT dan pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah SWT, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tentu kita semuanya tidak ada yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Semoga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan, baik berupa qiyamul lail, baik dengan puasa kita yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan baik dengan memperbanyak tilawatul Quran, dengan zikir, dengan infak, sedekah, iktikaf, dan memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan dengan banyaknya amal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.